Nah, oke anak-anak, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Jelaskan. Tentu tidak ya, anak-anak. Kita pasti memiliki ciri khas daerah yang berbeda ya, tidak ada yang sama. Jadi jawabannya tidak ya. Ciri khas masing-masing daerah itu tentu berbeda-beda ya. Berdasarkan suku bangsanya, kemudian adat istiadatnya itu berbeda-beda ya anak-anak. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Nah, sikap kita yang pertama, kita harus hidup dengan rukun. Kemudian kita juga harus saling menghargai satu sama lain, dan kita tidak boleh mengejek ciri khas daerah teman kita ya. Jadi kita tidak boleh mengejek ya. Misalnya, oh adat budaya mereka itu seperti ini, kok seperti ini ya, kok tidak seperti kami gini gini gini. Nah, tidak boleh ya. Kalian tidak boleh mengejek adat dan budaya atau pakaian, kemudian dari segi bahasa itu tidak boleh diejek-ejek ya anak-anak. Jadi karena setiap orang itu berbeda-beda ya. Dia berbeda-beda dari misalnya sukunya, agamanya, kemudian kebudayaannya, adat istiadatnya itu berbeda. Tetapi kita masih di dalam ruang lingkup yang sama. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, yaitu simbol dari Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, anak-anak, di sini ada teks yang menjelaskan bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang kita bisa singkat dengan NKRI. Kemudian, keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, agama, dan tentunya berbeda-beda ya. Jadi anak-anak, ini adalah tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Jadi di sini wujud syukur tersebut itu anak-anak bisa kita lakukan dalam bentuk sikap saling menghargai, menghormati satu sama lain antar pemeluk agama, misalnya antar suku, kemudian antar ras, kemudian juga antar kepercayaan yang berbeda-beda. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain ya. Nah, di sini juga ada beberapa pertanyaan dan jawaban ya. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan ya beberapa cara bagaimana cara kita menghargai perbedaan yang ada tadi ya. Sikap menghargai keberagaman. Nah, di sini kebetulan Ibu sudah menyiapkan jawabannya. Di sini ada 5. Yang pertama, kita bisa bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Kemudian tidak mengganggu teman yang berbeda agama sebagai sedang beribadah. Kemudian tidak mengejek suku dan agama orang lain. Kemudian berteman dengan semua teman walaupun berbeda suku dan agama, dan memberi kesempatan kepada teman untuk beribadah ya. Jadi anak-anak, ini adalah beberapa jawaban atau beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghargai keberagaman yang ada di sekitar kita ya. Jadi anak-anak bisa pindahkan ke buku catatannya ya untuk belajar di rumah. Oke, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya di sini kita diminta untuk menuliskan beberapa contoh sikap yang tidak menghargai keberagaman. Nah, ini kita bisa menuliskan beberapa sikap yang kita ketahui saja ya. Nah, yang pertama ya, bermain hanya dengan teman yang satu suku atau satu bangsa saja. Kemudian mengejek agama dan suku orang lain. Hanya berteman dengan teman-teman yang sama agamanya, tidak memberi kesempatan teman untuk beribadah, dan mengganggu teman yang sedang beribadah. Jadi anak-anak, ini adalah beberapa contoh ya bagaimana jika kita tidak menghargai keberagaman orang lain ya, keberagamannya. Kita tidak menghargai orang lain, misalnya kita mengejek agamanya, kita mengejek sukunya, kemudian kita juga tidak mau berteman dengan teman yang beda agama ya. Nah, ini adalah contoh-contoh sikap yang tidak menghargai keberagaman yang kamu ketahui di tempat tinggalmu ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya anak-anak. Oke, nah di sini anak-anak, sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, di sini adalah sebagai anak Indonesia ya, kita harus merasa bangga tentunya menjadi bangsa Indonesia, karena di sini kita bisa menghargai perbedaan antar ras, suku, agama ya.
kemudian ada istiadat dan masih banyak hal lain ya. Oke, nah di sini anak-anak, selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Nah, di sini berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Nah, cara memainkannya. Nah, di sini anak-anak bisa perhatikan, ini ada angklung ya. Kemudian ada kecapi, ada ada gendang, kemudian ada tifa dan ada seruling ya. Nah, anak-anak di sini cara memainkannya itu tentu berbeda-beda berdasarkan jenis dan nama alatnya. Nah, kecapi yang berasal dari Jawa Barat itu cara memainkannya itu dengan cara dipetik ya. Nah, ini ya anak-anak, ini yang dinamakan dengan kecapi ya. Kemudian angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Nah, anak-anak bisa perhatikan ini adalah gambar angklung ya. Jadi, angklung ini ya, cara kita memainkannya adalah dengan cara digoyangkan. Baru dia akan mengeluarkan sumber bunyi ya atau suara. Nah, kemudian saluang yang berasal dari Sumatera Barat itu dimainkan dengan cara ditiup. Nah, ini anak-anak ya, ini adalah contoh gambar saluang. Kemudian kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua itu dimainkan dengan cara dipukul. Kalau anak-anak pernah melihat gendang ya, gendang itu kalau kita ingin dia berbunyi pasti kita akan memukul bagian yang mengeluarkan bunyi ya. Jadi ini adalah gendang dan tifa ya. Jadi dia akan berbunyi jika dipukul di bagian yang mengeluarkan bunyi ya. Jadi anak-anak kurang lebih seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, anak-anak di sini ya. Nah, anak-anak bisa melihat sendiri ya. Nah, di sini sudah ada alat musiknya, daerah asalnya, kemudian bagaimana cara memainkannya seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, nanti anak-anak bisa memindahkan ya jawaban ini ke buku catatan kalian untuk belajar di rumah. Jadi ini tadi sudah kita bahas di slide yang tadi ya. Bagaimana cara memainkannya, kemudian alat musiknya, dan dia berasal dari daerah mana. Nanti anak-anak bisa pindahkan ini, tabel ini, kemudian kalian pindahkan ke buku catatan kalian ya, jangan lupa. Oke, anak-anak, di sini Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam ya, tentunya keberagaman yang ada di Indonesia itu sendiri ya. Nah, jadi anak-anak, ini adalah kesimpulan dari materi kita hari ini ya. Nah, jadi kita sampai kepada puncaknya ya. Ini adalah kesimpulan materi yang sudah kita bahas. Jadi di sini anak-anak, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Nah, getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Nah, getaran tersebut itu menimbulkan gelombang bunyi di udara ya. Kemudian benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi juga tidak dapat merambat pada ruang yang hampa ya. Ini kesimpulan materi pembelajaran IPA-nya ya. Jadi anak-anak, kurang lebih seperti itu pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, ini adalah pembelajaran kita yang pertama di tema 1, subtema 1, dan pembelajaran yang pertama juga ya. Jadi Ibu minta kalian di rumah juga belajar tentang materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Dan bagi anak-anak yang belum mengerti ya, atau masih ada kebingungan, nanti bisa chat pribadi dengan Ibu ya, tentang apa saja yang ingin kalian tanyakan ya. Nanti bisa ditanyakan langsung kepada Ibu, nanti Ibu akan menjawab di video pembelajaran berikutnya ya. Oke anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, mari kita berdoa ya. Kita berdoa Salam Maria ya. Ibu akan memimpin kita dalam berdoa. Mari kita siapkan diri ya, kita berdoa bersama-sama. Untuk yang beragama Katolik, Ibu akan memimpin kalian dalam berdoa ya.